Siang anak-anak. Siang Bu. Hari ini puasa semua. Puasa Bu. Ada yang berpuasa? Ada. Berpuasa dong. Ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Pimpin doa dulu ya, terus lalu. Ya Bu. Sebelum kita mulai belajar kita pada siang hari ini, baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selesai. Puja, maju. Jangan dipasangin ya. Gimana hari ini? Masuk semua nggak? Masuk Bu. Ada yang tidak masuk Bu. Yang izin Bu. Yang izin. Dari izin Bu. Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Fazli Devan Kariza. Izin keluar sebentar tadi Bu. Izin. Ya Bu. Keluar sebentar. Novia Kasari. Hadir. Susmiati. Hadir. Isti Damayanti. Hadir. Nur Hidayah. Hadir. Novi Ramadoli. Hadir. Puja Sari. Hadir. Nisma Awazia. Hadir. Nur Siana. Hadir. Nova Andriani. Hadir. Hindu Damayanti. Hadir. Siti Khalijah. Hadir. Jenny. Hadir. Ya. Jadi cuma satu yang masuk. Ya Bu. Jadi udah tahu kita belajar apa hari ini? Belum Bu. Kita hari ini belajar tentang surah Al-Maun. Ada yang sudah tahu, sudah hafal surah Al-Maun? Belum. Belum pernah baca surah Al-Maun. Pernah. Kita baca dulu ya surah Al-Maun. Ya Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ibu bacain dulu ya. Habis itu kita baca sama-sama. Ya Bu. Kelihatan kan? Kelihatan. Dengerin ya. Kalau nggak tahu nanti ada hukuman. Ibu mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Udah bisa? Bisa Bu. Udah tahu kan panjang pendeknya? Sudah. Tajwidnya? Sudah. Baca sama-sama ya. Ya Bu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil
Siapa yang belum? Udah. Ada nggak yang mau maju? 1 atau 2 orang? Baca, boleh baca, hafal lebih bagus. Lebih dari katanya Bu. 1 deh, 1. Saya Bu. Nah, boleh berdiri aja di situ atau mau maju? Berdiri di sini aja Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Bener nggak tadi yang dibaca Hilda? Benar. Ada yang mau lagi nggak? 1 aja. Izin. Nah, izin. Ada yang mau nggak? 1 aja. Nggak ada. Bener. 1 aja jadi ya. Ibu hitung sampai 5 deh. 1, 2, 3, 4, 5. Padahal ibu ada sesuatu kalau maju. Kalau mau. Sini Nur Hidayah. Bu, jangan ada Bu. Pamit dulu. Padahal masih ada 1 lagi. Kenapa tadi nggak mau? Hadiahnya cuma 1 lagi tapi. Gimana ya caranya? Atau nggak boleh lihat ini? Oh, berarti semuanya udah hafal. Mesti belajar sama guru ngaji. Gimana? Tinggal 1 lagi ya. Ya. Makanya kalau disuruh harus kita ngaji ya. Dan jadi baca dulu coba. Yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Jadi tahu nggak artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama ini sama seperti pada ayat pertama apa bacanya? Nah, dilanjutkan pada artis ayat kedua yaitu maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Apa menghardik? Ada yang tahu? Menghardik itu kayak seperti menyiksa, menyakiti perasaannya. Contohnya seperti Jenny di kelas ada ini temannya yang yatim, dia kayak gini cara ngomongnya, kalau anak yatim kayak gitu, boleh nggak? Tidak boleh. Berarti kalau Jenny menghardik anak yatim termasuk orang yang Mendustakan agama. berarti nggak boleh ya. Ya Bu. Kemudian yang ketiga yang termasuk orang yang mendustakan agama yaitu orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Gimana maksudnya? Ada yang tahu? Orang yang tidak memberi Iya, pelit. Ya, contohnya kayak temen nih, aduh lapar gitu, kita punya roti, dia minta tapi nggak boleh, berarti harus Isti itu pelit. pelit ke sih Nggak ada Bu makanannya. puasa kan? Iya.
Kemudian yang keempat yaitu maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kenapa tadi di arti surah keempat itu maka celakalah orang yang sholat? Karena contohnya kayak siapa? Hindun. Oh, sholat maghrib. Duh, masih scroll TikTok kan sekarang. Nantilah sholatnya, nanti masih ada waktunya itu. Nggak boleh ya. Kalau dengar azan langsung sholat. Kemudian yang keenam yaitu yang berbuat riya. Riya, ada yang tahu nggak riya apa? Iya, itu pamer. Iya. Pamer itu nggak boleh ya. Itu motivasi, makanya apa? Kalau ibu suruh harus Maju. Yang ketujuh, yang terakhir apa bacanya? Apa contohnya memberikan bantuan apa? Ada yang tahu nggak? Itu beda lagi tuh. Kalau mengerjakan tugas sama-sama boleh. Kalau mencontek tidak Boleh. Tidak boleh tapi boleh. Baca Novi. Pengertian. Pemberian nama surah Al-Maun diambil dari lafaz terakhir dalam surah ini yang berarti barang yang berguna. Surah Al-Maun merupakan surah Makkiyah, yaitu surah-surah yang turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Maun dalam urutan Al-Quran menempati urutan ke-107 setelah surah Quraisy. Surah Al-Maun terdiri atas 7 ayat. Jadi artinya Al-Maun itu apa? Barang apa? Yang berguna. Surah Al-Maun itu surah Makkiyah karena terus surah Al-Maun berapa ayatnya? 7 Bu, itu ada Bu. Berapa ayatnya? 7. Berapa ayatnya? 7. Urutan ke 107. Al-Maun artinya disebut Makkiyah karena berapa ayatnya? 7. Urutan ke 107. Ada yang mau ditanya? Paham ya? Lanjut, kemudian Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Siti Khadijah baca. Asbabun nuzul surah Al-Maun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW terhadap didahului oleh suatu peristiwa yang terjadi kepada beliau maupun umatnya. Sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an disebut asbabun nuzul. Adapun asbabun nuzul surah Al-Maun terkait peristiwa yang dialami kaum Quraisy pada waktu itu. Surah Al-Maun ayat 1 sampai 3 turun terkait perbuatan salah satu kaum Quraisy. Ada beberapa nama yang diperselisihkan oleh ulama tentang tokoh tersebut. Ada yang menyebut Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Al-As bin Walid. Orang tersebut seperti pekan menyembelih unta. Ketika datang anak yatim yang meminta sedikit daging, mereka mengusir dan menghardiknya. Namun adapun surah Al-Maun ayat 4 sampai 7 turun berkaitan dengan perbuatan kaum munafik. Kaum munafik pada masa Nabi Muhammad SAW mengerjakan ibadah sholat ketika dilihat oleh kaum muslimin. Apabila tidak ada yang melihat, mereka malas bahkan menyepelekan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang munafik dalam beramal, harus dilakukan secara ikhlas. Jadi sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran itu disebut apa? Asbabun nuzul itu apa? Nah, surah Al-Maun itu ayat 1 sampai 3 turunnya terkait perbuatan salah satu kaum Quraisy. Ada beberapa nama yang diperselisihkan oleh ulama tentang tokoh itu, jadi belum jelas ya. Ada yang menyebutnya Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Al-As bin Walid. Orang tersebut setiap pekan menyembelih unta. Jadi dia kaya. Ya, tiap pekan dia beli unta, menyembelih unta. Ketika datang anak yatim yang meminta sedikit daging, mereka mengusir dan menghardik
didiknya. Kan tadi sudah dijelaskan kan ayat kedua tidak boleh menghardik Anak yatim. ya. Kemudian dalam surah Al-Maun ayat 4 sampai 7 turunnya berkaitan dengan perbuatan kaum munafik. Kaum munafik pada masa Nabi SAW mengerjakan ibadah sholat ketika dilihat oleh kaum muslimin. Apabila tidak ada yang melihat, mereka malas bahkan menyepelekan ibadah sholat. Jadi siapa ya mau dicontohkan siapa? Susmi kalau sama teman-temannya ayo sholat, ayo kita sholat, udah azan nih gitu. Harus cepet-cepet sholat. Ada temennya yang nantilah malas gitu. Tapi Susmi nggak boleh, kita harus sholat gitu. Nanti temennya jadi mikir, wah Susmi kayak gini bagus gitu. Tapi waktu dia sendiri, dia malas mau mengerjakan sholat. Berarti itu nggak boleh. Paham ya? Dia mau ditanyain nggak? Nih kalau ibu kasih tahu dulu ya. Kalau semangat, kalau bisa ngejawab pertanyaannya banyak, nanti ibu lihat, nanti ibu kasih satu nih. Ibu tunjukin deh. Sama kayak ada hidayah tadi, masih ada satu ibu tuh. Jadi harus semangat. Jadi harus semangat ya, harus. Ya, Bu. Semangat Ibu Pak Imam. Iya, lanjut ya. Kemudian baca Hindun. Pesan pokok. A. Larangan mendustakan agama. Mendustakan agama Islam. Agama dalam surah Al-Maun ayat 1 adalah tidak mempercayai inti agama Islam yang menganjurkan untuk saling menolong yang lemah. Pendusta agama juga tidak mempercayai adanya hari kiamat. Dalam surah Al-Maun, ciri-ciri pendusta agama sebagai berikut. 1. Menghardik anak yatim sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maun ayat 2. 2. Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maun ayat 3. Orang-orang miskin membutuhkan uluran tangan atau bantuan dari orang-orang yang punya. Jadi di sini pesan pokoknya ada berapa? 3. Oh, Ada berapa? 3, Bu. Apa yang pertama? tidak mari Tidak mempercayai agama. Maksudnya 2, Bu. Itu 3. Dua. Yang pertama
merupakan perbuatan yang akan mendatangkan keburukan di dunia dan akhirat. Ria adalah lawan jenis Ini gak fokus ya. Ria adalah lawan dari Sampai sini. orang yang enggan memberi bantuan seperti disebutkan pada surah Al-Maun ayat 7. Dalam surah Al-Maun juga terdapat perintah untuk saling menolong hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam hal keburukan atau kemungkaran. Jadi tadi pesan pokok yang pertama ada. Jangan melalaikan sholat. Pesan pokok yang pertama tadi Dua. ada. Dua. Yang A tadi. Dua. Kalau yang B ini ada. B ini apa? Larangan berbuat Celaka. Orang yang sombong. Orang yang suka banyak memberikan bantuan. Orang yang pelit. Ya, yang pertama tadi Ibu sudah jelaskan ya, kalau udah azan harus cepet-cepet sholat. Nggak boleh ditunda-tunda. Apa sebelum sholat harus apa dulu? Jadi kalau lagi scroll TikTok lagi atau apa, kalau dengar azan harus Mendahulukan sholat. di sini semuanya sholat lima waktu nggak? Ya, Bu. Semuanya yang nggak jawab berarti nggak sholat lima Sholat. waktu. Subuh tadi? Sahur? Sahur. Itu yang nggak tahu. Sahur cumi-cumi kok. Orang itu Ria. Ria, Bu. Siapa masaknya istri? Istri yang masak? Masak, ibu pas yang masak. Oh, ibu kosnya baik ya? Udah, aku kan yang duit. Yang kedua apa? Yang kedua berbuat di. Ria. Kenapa Ria nggak boleh? Karena nggak boleh pamer-pamer. Nggak boleh. Sombong. Siapa? Karena sombong itu nggak boleh. Di sini ada yang suka Ria. Ada. Susmi suka Ria. Fitnah, Pak. Nggak boleh ya. Fitnah, Bu. Kemudian yang ketiga yaitu tolong-menolong itu boleh. Kalau orang susah harus ditolong. Tapi ada satu kenapa dia nggak boleh? Karena Iya, tidak membuat kebaikan. Jangan membantu hal buruk. Benar, pinter jadi. Karena tidak boleh membantu hal-hal yang. Contohnya apa? Maling. Iya, Susmi contohnya mau maling pulpen orang, terus siapa Nur Hidayah? Aku lihat, kosong nggak itu? Kosong nggak kelasnya? Kamu yang ambil pulpen? Nggak Nggak ada. boleh. Nggak boleh. Saling membantu dalam Itu kehidupan nggak boleh. ya, benar. Kemudian Udah. sabar ya. Kita nyanyi, mau nggak? Mau. Mau nggak? Ini tadi saya dengar nadanya kayak abang-abang tuh. Iya, nadanya amang-amang biar ini kan cewek semua nih. Jadi ada suara cowoknya sedikit ya. Dengerin ya. Ya, Bu. Namun artinya barang yang berguna Dengerin dulu. ayatnya Allah diturunkan di
dan memberi makan untuk orang miskin. Udah bisa? Sudah. Udah. Nah, ini ya. Bentar. Surah An-Nahl. Berdiri ya biar semangat ya. Pak Ibu susah berdirinya. Mana ya? Pilih yang kalem aja, Bu. Oh ya kalem. Jadi ganti. Yang semangat apa yang kalem?
Jadi yaitu yang suka menghardik tuh, yaitu yang suka tuh langsung. Yaitu yang Yaitu yang suka menghardik orang. Ulang Isti, pimpin dari urutannya. Baik, Harus ya, bisa. betul. Harus bisa semua. Oh, langsung dari depan, Pak. Iya. Ya, 1, 2, 3. Urutannya surah ke-107 menjelaskan tentang pendusta agama, yaitu yang suka menghardik anak yatim, enggan memberi makan untuk orang miskin. Kenapa? Sabar ya, ibu masih mikir siapa ya? Ibu. Siapa ya? Capek dong. Jadi di lagu ini Al-Maun artinya barang yang surah Al-Maun ada Al-Maun turun di kota golongannya berarti surah urutannya menjelaskan tentang yaitu yang suka menghardik. Jadi udah paham ya? Artinya apa? Urutan keberapa? Sian guys, Ibu. Sabar ya. Allah tahu, Bu. Ibu, kalau udah berarti kita latihan dulu ya. Ya, Bu. Sabar, ibu masih mikir-mikir. Iya, Bu, siap. Ibu dibagi jadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Boleh kalau mau dibuat lingkaran atau enggak boleh. Ibu mau tugasnya mau kalian menjelaskan sebanyak-banyaknya. Oke, Bu. Al-Maun itu apa? Siap, Bu. Berapa? Dibacakan dan Bu. Iya, nanti dipresentasikan bukan satu yang mempresentasikan tapi semua. Oke, Dibagi nanti materinya. Contohnya Denny yang pertama, Isti yang kedua, Hilda yang ketiga. Sebanyak-banyaknya dari pesan pokok, entah tadi ada asbabun nuzul. Ibu kasih Nuzul. ya, Iya, Bu, asbabun sedikit ya. Ya, Bu. Bentar. Wah, astagfirullah. 2 menit. 1 menit aja lah ya. 15 menit lah, Bu. Bu, ada, Bu. 10. 20. Sebanyak-banyaknya yang ditahu ya. Yang kalian tahu itu surah Al-Maun itu ada berapa? Surah yang keberapa? Asbabun nuzulnya kalau tahu 3 orang Bu. apa tiga? Satu ini ada yang berat ya 3 orang. Pesan-pesan pokoknya tadi masih ingat ada berapa pesan pokoknya? Yang pertama yang A. Jangan disebut ya, nanti teman-teman yang lain tahu. Yang kedua ada lupa. Jadi pesan pokok itu ada 2. Yang pertama ada 2, yang kedua ada 3. Boleh gak usah disebut yang A, yang B langsung boleh. Udah belum? Belum. Sampai 12.30 ya, 1 menit lagi. Ya, kalau kan tadi udah jelasin katanya paham. Berarti kamu deh yang nggak paham. Paham? Ya. Tadi lagunya ingat? Itu di lagunya banyak tuh. Surah yang keberapa, berapa ayatnya, arti surah Al-Maun apa. Udah belum? Udah ya? Ibu tutup ya. Ibu hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Yang nulis boleh 1 orang aja. Bu, yang tulis, Bu. Iya, Ada 2 itu, Bu. ditulis dulu, diskusi dulu. Dia harus diskusi dulu. Diskusi
dibagi, lalu nanti dipresentasi ke depan. Satu contoh saja, Bang. Bukan yang ada tadi tuh pesan pokok tadi dari lihat aja gua. Sebentar ya. Boleh. Nih. Bu, satu aja kan Bu yang kata Bu. Iya, satu lagi yang nyatet. Gak lama ya, satu kali istimewa bayi bukan ini. Kalau udah 31, ini udah 31. Bu, salah aja Bu. Kalau 12.32 berarti selesai. Ganti yang kedua. Tunggu. Isti semangat ya mau dapat hadiah. Isinya apa Isti? Emas. Ya Bu, jawab. Sudah Bu. Sudah? Sudah. Nih, yang kedua. Nih, kalau 12.32 udah ya. Ya, Bu. Cek. Udah ya, lihat nih. 12.32. Ya Bu. Nah, terserah mau buat lingkaran atau mau kayak gimana. Waktunya sampai 10 menit. Ibu kasih 10 menit. Jadi, enggak bergabung ya. Sebanyak-banyaknya ya kalian tahu, boleh dikasih contohnya kayak nggak boleh menunda-nunda sholat, harus memberi ini tolongan. Tidak cuma menginspirasikan kita, itu jelas. Kelompok hidup udah. Udah. Udah ya? Belum Bu? 10 menit ya. Semuanya nanti harus presentasi ya, materinya dibagi. Nanti kan nantinya boleh dibaca, boleh enggak. Udah? Enggak boleh. Kalau video tadi boleh berarti tahu dong. Berarti ini kalau video tadi kan ada isinya. Sudah? Mau presentasi pertama? Ya. Udah. Ya. Bentar ya, kita kasih waktu yang lain dulu ya. Kelompok 4 udah? Isti? Udah? Belum.
menit lagi ya. Masih apa? Sudah. Kelompok 3 udah. Belum. Prank. Yaudah, mentang-mentang udah ada kembali. Santai aja gue. Santai ya. Kayak nyanyi. Satu menit lagi ya. Udah. Duduk dulu di kursi masing-masing. Yang rapi. Nah, kelompok siapa dulu yang mau maju? Satu, boleh. Langsung maju. Kelompok 3 itu Bu. Kita dengar. Kamu kelompok 4. 4 Bu, sama Bu. Dengerin ya temennya presentasi. Enggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Enggak boleh. Tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Saya akan menjelaskan pengertiannya. Siti Khalija akan menjelaskan tentang asbabun nuzulnya dan Kak Novi akan menjelaskan tentang pokok-pokok pesan pokoknya. Jadi untuk pengertiannya, surah Al-Maun artinya barang yang berguna. Ayatnya terdiri dari 7 ayat, turun di kota Mekah, golongan surah Makkiyah. Surah Al-Maun termasuk surah ke-107 yang menjelaskan tentang orang pendusta, yaitu menghardik anak yatim dan enggan memberi pertolongan kepada orang miskin. Baik, dilanjutkan kepada Siti Khalija. Oke, untuk asbabun nuzul surah Al-Maun yaitu sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Kemudian ada pun surah ini berkaitan tentang peristiwa yang dialami kaum Quraisy. Dan juga surah Al-Maun ayat 1 dan 3 berkaitan dengan perbuatan kaum Quraisy. ya. Dan ada beberapa ulama yang berkaitan dengan peristiwa ini, yaitu ada 3. Yang pertama Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Abu As Al-Walid bin Walid. Kemudian yang keempat dan 7 berkaitan dengan perbuatan munafik. Jadi dari surah Al-Maun ini pesan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, jangan pernah menghardik anak yatim karena sesungguhnya anak yatim itu butuh pertolongan. Jadi kita sebagai orang yang di atas mereka harus memberi pertolongan kepada mereka. Terus yang kedua, enggan memberi makan kepada orang miskin. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya kita dianjurkan untuk bersedekah. Salah satu caranya memberi makan kepada orang miskin. Terus larangan yang berbuat serakah, larangan yang tidak diperbolehkan, yaitu kita sombong atau ria atau berfoya-foya. Itu adalah suatu larangan. Terus yang kedua, kita lalai dalam melakukan sholat. Walaupun kita ada waktu, kita lalai melakukan sholat, kita tunda kecuali kita dalam perjalanan atau musafir. Terus yang ketiga, tidak mau memberi makan orang miskin. Gitu ya. Jadi Siti Khalija coba dibaca lagi bagian Abu Jahal, Abu Sufyan gimana? Maksudnya Bu? Dibaca lagi asbabun nuzulnya yang bagian ulama. Untuk
yang ketiga ulama tadi, yaitu termasuk dalam surah Al-Ma'un ayat 3, ayat 1 dan 3. Ulamanya siapa? Ulamanya Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Al-As bin Walid. Bener nggak? Itu Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Al-As bin Walid itu ulama. Itu Ibu jelasin ya. Jadi Jelasin. Kan yang lain belum. ya Bu, iya Bu nanti ya. Terakhir bukan yang lain belum ya. Ya boleh. Boleh duduk dulu kalau gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana? Ya. Ayo maju kelompok berapa? 4. Ayo maju. Maju. Satu maju, dua maju, tiga. Maju satu. Maju dulu. Yang lain dengerin ya, disimak. Oh, ada yang salah, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Hidayah. Nama dia ini Jenny. Nama yang ini tidak Ya, kami mau menjelaskan keseluruhan dari surah Al-Ma'un. Pertama-tama, saya akan membacakan surah Al-Ma'un dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang menistakan agama itu orang-orang yang mendidik anak yatim. Dan enggan memberi makan orang miskin. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya dan yang membuat riya dan yang enggan memberi bantuan. Nah, benar Allah dan segala firman-Nya. Oke, selanjutnya lagu yang sudah tadi kita nyanyikan bersama-sama sekaligus makna ataupun isi dalam kandungan surah Al-Ma'un. Lagu atau liriknya seperti ini. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Surah Al-Ma'un 7 ayatnya. Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Golongannya surat termasuk Makkiyah. Urutannya surat ke-107 menjelaskan tentang pendusta agama, yaitu yang suka menghardik anak yatim dan memberi makan untuk orang miskin. Nah, jadi di situ seperti yang pertama, Al-Ma'un artinya barang yang berguna ya. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa Al-Ma'un artinya barang yang berguna, di mana surah Al-Ma'un memiliki 7 ayat. Kemudian urutannya adalah ke surat 107. Al-Ma'un juga diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah bukan di kota Madinah. Kemudian Al-Ma'un ini menjelaskan tentang pendusta agama. Kemudian bagaimana orang-orang itu yang suka menghardik anak yatim dan enggan memberi makan untuk orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang menunda-nunda sholat, kemudian menghardik anak yatim, orang yang pelit, sehingga tidak mau memberi makan orang miskin ataupun bersedekah pada orang lain. Baik, selanjutnya ada asbabun nuzul dan kesan pokok dari Quran surah Al-Ma'un. Pertama ada asbabun nuzul, di mana ayat 1 sampai 3 itu turun karena terkait perbuatan salah satu kaum Quraisy, di mana setiap minggu ya, entah itu menurut pendapat beberapa ulama ada 3 nama yang disebutkan, ada Abu Jahal, Abu Sufyan dan As bin Walid. Kemudian setiap minggu mereka menyembelih unta. Nah, kemudian datanglah
anak yatim, tetapi mereka malah enggan memberi makan dan mengusir anak yatim. Itu terdapat di Quran surah Al-Maun dari ayat 1 sampai 3. Kemudian ayat dari 4 sampai 7 itu terkait perbuatan orang-orang munafik, di mana pada saat itu pada zaman Nabi SAW orang-orang munafik pada zaman itu yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, di mana enggan melaksanakan sholat ataupun menunda-nunda waktu sholat. Kemudian di ayat 4 sampai 7 itu juga dijelaskan kalau orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, kemudian ada pun pesan pokok, yaitu sudah dijelaskan ada poin A dan B. Yang pertama, larangan mendustakan agama. Yang pertama terkait menghardik anak yatim, yaitu kita tidak boleh menghardik anak yatim, sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Maun ayat 2. Kemudian yang kedua ada kita harus memberi makan orang miskin, yang sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Maun ayat 3. Nah, poin yang kedua adalah larangan berbuat celaka, yaitu yang pertama ya orang yang lalai dalam sholatnya, yang menunda sholat, yang tidak mau melaksanakan sholat. Kemudian orang-orang yang riya, yang sombong, yang suka pamer. Kemudian yang ketiga itu enggan memberi bantuan, yang sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Maun ayat 7. Belum. Sudah ya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kelompok kita. Banyak ya penjelasannya. Iya. Ayo yang semangat. Ya, Bu. Dari sini ya. Luciana kenapa? Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami dari kelompok 2 yang menjelaskan terkait surah Al-Maun. Pertama, saya akan bacakan surah Al-Maun dan artinya dan juga lain sebagainya berkaitan dengan surah Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul 'azim. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Surah Al-Maun adalah artinya barang yang berguna, termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah, termasuk surah Makkiyah berjumlah 7 ayat, yaitu urutan ke-107 surah dalam Al-Quran. Nah, di dalam surah Al-Maun juga yaitu dijelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama, yaitu yang pertama orang yang menghardik anak yatim, yang kedua enggan mendorong memberi makan orang miskin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nursiana terkait pesan pokok surah Al-Maun. Jadi pesan pokoknya yang pertama itu tidak boleh menghardik anak yatim. Terus yang kedua, enggak menyebabkan orang miskin. Jadi kita harus saling tolong-menolong sama orang yang membutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asma. Baik, terkait asbabun nuzul dari Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7, kita ketahui bersama bahwa dalam ayat 1 sampai 3 itu berkaitan tentang perbuatan kaum Quraisy. Menurut para ulama ada 3 kaum Quraisy, yaitu Abu Jahal,
terus Abu Sufyan sama Al-As bin Walid. Nah, mereka ini setiap minggunya itu menyembelih kurban, yang mana ketika mereka ini menyembelih kurban, ada anak yatim ini meminta Hewan apa kurban? Hewan apa? unta. Hewan untanya untuk apa dikurbankan? Setiap pekan dia berkurban. Dipotong terus dibagikan. Terus apa namanya, ada salah seorang anak yatim ini ingin meminta daging yang telah mereka sembelih tadi, namun mereka ini tidak mau memberikannya, malah mengusirnya lalu menghardiknya. Terus dalam ayat 4-7 itu berkaitan tentang kaum munafik, yang mana mereka ini melakukan ibadah sholat. Mereka ini ingin melakukan ibadah sholat apabila dilihat oleh kaum muslimin. Jika tidak dilihat, mereka ini tidak mau melaksanakan ibadah sholat, atau mereka ini riya lah. Terus yang terakhir ini ada larangan berbuat celaka. Itu ada 3. Yang pertama itu ada orang yang sholat, itu dapat dalam ayat 4-5, yang mana orang-orang yang lalai terhadap sholatnya atau menunda-nunda waktu untuk sholat. Terus berbuat riya ini dapat dalam surah Al-Maun ayat 6, yaitu selalu memamerkan harta benda atau barang-barang yang berharga. Terus yang ketiga itu enggan memberi bantuan, itu terdapat dalam ayat ke-7, yang mana mereka ini enggan memberikan bantuan untuk sedekah kepada orang-orang yang miskin. Nah, tepuk tangan buat Baik, terima kasih. yang terakhir. Ayo. Yang terakhir kenapa belum siap? Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan apa yang kami ketahui tentang surah Al-Maun. Diskusi di depan dulu ya. Jadi kami akan bernyanyi tentang surah Al-Maun. 1, 2, 3. Al-Maun Artinya barang yang berguna. Surah Al-Maun 7 ayatnya. Al-Maun diturunkan Di kota Mekah, golongannya surat termasuk Makkiyah. Urutannya surah ke-107 menjelaskan tentang pendustaan dan manusia itu yang suka menghardik anak yatim, enggan memberi makan untuk orang miskin. Jadi maksud dari surat Al-Maun ini yang pertama yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama ini termasuk orang yang menghardik anak yatim. Jika seseorang menghardik anak yatim, itu dianggap mendustakan agama. Selanjutnya yaitu yang kedua, maka itulah orang yang ketiga yang tidak memberi makan orang miskin. Celakalah bagi orang yang sholat. Maksudnya di sini yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya ataupun sombong, serta enggan memberikan bantuan. Baiklah, kami akan membacakan surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, wa wailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan.
Jadi larangan pesan pokok larangannya yang pertama itu surat Al-Maun yang ayat kedua menjelaskan tentang kita tidak boleh menghardik anak yatim. Terus yang kedua itu ayat ketiga kita dijelaskan tidak enggan memberi makan orang miskin yang telah dijelaskan di ayat ketiga. Kemudian yang kedua yaitu larangan berbuat celaka, yang dimana yang pengertian dari surah yang keempat sampai 5 itu maknanya melalaikan sholat. Kemudian yang surat ke-6 yaitu dilarang untuk berbuat riya, yaitu memamer-mamerkan harta benda kita kepada orang lain. Dan yang surat yang ke-7 yang terakhir yaitu orang yang enggan memberi bantuan kepada orang lain. Mungkin itu saja. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya sudah capek ya? Capek, Bu. Bu juga capek, mau sedikit nggak? Mau. Mau nggak? Mau. Kalau enggak. Mau. Mau nggak? Mau. Kita berdiri ya. Ya, Bu. Berdiri sebentar. Kita berdiri semua, ibu jelasin ya. Cluenya. Lakukan jika ada kata oke, dan jangan lakukan ketika tidak ada kata oke. Oke, Bu. Bu. Foto dulu ya? Ya, Bu. Pegang kepala. Oke, Ya, oke-nya tidak ada berarti tidak. Tidak ada kepala. Oke. Rentang tangan. Oke, di depan dan di belakang. Yang penting ada oke. Bu, ini sebelahnya ya Bu, soalnya kan panas. Iya, boleh kita kan. Oke lah, Ibu. Mulai ya. Mulai langsung. Iya, ibu mulai ya. Fokus ya. Ya, Bu. Pegang kepala. Aku udah tahu. Tangannya diem ya. Tangannya diem di sini aja. Diem gini semuanya. Oke, pegang sikut. Harus cepet ya. Terserah mau. Ini apa ini pun? Ini kepala? Tahu ya? Ayo, pegang sikutnya dulu. Siku, Bu. Iya, terserah lah ya. Bahasanya beda-beda. Turunkan. Nah, oke. Fokus ya. Fokus ya. Belum. Mau dihukum? Ya. Mulai ya, tarik dulu tangannya. Di sini semua tangannya. Mulai hukuman. Oke, pegang kepala. Susmi maju, Susmi sudah berapa kali kalah Susmi? Aduh, ini gas. Terus saya suruh pulang. Oke, turunkan. Oke, turun. Turunkan.
Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Surah Al-Ma'un 7 ayatnya. Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Golongannya surah termasuk Makkiyah. Urutannya surat ke-107 menjelaskan tentang pendusta agama, yaitu yang suka menghardik anak yatim, enggan memberi makan untuk orang miskin. Ulang, Bu. Ulang. Kurang semangat bener. Ayo yang semangat, makanya biar cepet. 1, 2, 3. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Surah Al-Ma'un 7 ayatnya. Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Golongannya surah termasuk Makkiyah. Urutannya surat ke-107 menjelaskan tentang pendusta agama, yaitu yang suka menghardik anak yatim, enggan memberi makan untuk orang miskin. Gak tahu ya lagunya ya. Jangan, nanti bukanya. Ya, Bu. Jadi tadi buat kelompok 1 benar semuanya asbabun nuzulnya. Jadi tadi apa disebutkan oleh Siti Khalijah ya, ada 3 ulama. Jadi Abu Jahal, Abu Sufyan itu apa lagi satunya? Tahu nggak? Juga diulang. Itu adalah tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy tahu apa? Orang-orang yang menentang ajaran Islam. Ya, benar. Jadi bukan disebut ulama. Paham ya? Kemudian kelompok 4 bagus. Banyak materi kelompok 4 tadi ya. Ada ya, kemudian kelompok 2 tadi sudah bagus, tapi ada satu yang disebutkan tadi bukan hewan kurban. Setiap pekan Abu Jahal, Abu Sufyan atau Al-As bin Walid tadi bukan menyembelih kurban. Dia menyembelih tiap pekan itu hanya untuk ajang bukan untuk ibadah kurban. Kurban itu dilaksanakan tahu? Tahu sampai 13 Zulhijjah. Iya, berarti bukan Kurban. Dia cuma mau pamer kalau Dia punya banyak daging, ya. unta. Terus untuk kelompok 3 tadi bagus, sudah banyak juga ini ya, tepuk tangan. Jadi kita baca sekali lagi ya, biar ibu tahu kalian bisa baca apa enggak. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ainal ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Jadi fuja, arti al-maun itu apa? Al-Ma'un itu artinya Fuja dulu ya, nanti semuanya ditanya tapi apa fuja al-maun itu apa? Iya. Tahu nggak? Fuja kurang fokus ya. Tadi sahur nggak? Pantes, Bu. Nanti sahur ya, temennya dibangun, yang lain dibangunin ya nanti. Aduh. Enggak sahur. salah itu berarti Ibu. Salah apa benar? Salah. Salah apa benar? Surah Al-Maun artinya apa? Barang yang berguna itu arti dari Tahu. nah,
yang ke 107. benar. Benar. Kemudian surah Al-Maun itu surah termasuk golongan apa? Makiyah. Iya, dan Makiyah karena diturunkan di kota Mekah. Terus siapa lagi? Nur Hidayah, kenapa dalam surah Al-Maun tidak boleh menghardik anak yatim? Karena anak yatim kan tidak ada lagi bapaknya. Kalau kita yatim nggak ada lagi yang bela nanti. Ya, benar nggak? Benar. Berarti tidak boleh. Tidak boleh. Nisma, kenapa tidak boleh melalaikan sholat? Karena sholat itu penting. Nah, Dan kita harus sholat tepat waktu ketika azan sudah dikumandangkan, maka kita harus sudah berwudu dan melaksanakan sholat. benar? Salah? Tepat. Apa? Orang yang sholat tapi melalaikan sholatnya itu akan celaka, karena menunda-nunda dan mengutamakan hal-hal lain selain sholat, kan tidak menyegerakan sholat, jadi akan celaka. Benar nggak? Benar. Jadi Benar. sama. Tidak boleh menunda sholat karena sholat itu adalah kewajiban seluruh umat muslim. Harus meninggalkan urusan duniawi dan mementingkan sholat. Jadi saat azan dikumandangkan segeralah mengambil air wudu dan sholat. Benar ya? Jadi kan kalau jalan maka dunia akan mengikuti. Benar kata Jini ya. Benar, Bu. Terus Nova, kenapa tidak boleh berperilaku ria? Silent. Kenapa? Karena nggak boleh sombong, Bu, nggak baik, kasihan sama orang miskin. Bener kak? Kurang, Bu, kurang. Siapa yang mau nambahin? Saya, Bu. Boleh dia. Saya, Bu. Sorry ya, video tadi. Ya Bu, kenapa kita tidak boleh berbuat ria? Karena kita tidak boleh memamerkan harta, juga kita tidak boleh melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Kita tidak boleh sombong karena masih banyak orang-orang yang mungkin lebih dari kita di luar sana, Bu. Terima kasih, Bu. Iya benar. Jadi udah paham ya semuanya? Paham. Udah paham surah Al-Maun itu apa, yang keberapa? Turunkan di mana? Ya. Sudah, Bu. Turunnya di mana? Ikut mana? Sebut surah? Makiyah. Turunkan surah? 107. Surah? Ada yang berguna itu arti dari surah apa? Tadi asbabun nuzul artinya sebab diturunkan surah Al-Quran itu. Terus apa lagi tadi? Abu Jahal, Abu Sufyan dan Al-As bin Walid itu bukan ulama ya. Terus daging unta yang disembelih tiap pekan itu bukan hewan, tapi hanya untuk Sudah, Bu. Udah ya, udah paham semua ya. Sudah. Bagikan kado, Bu. Oh iya, mau bagi hadiah. Ibu udah lihat dari tadi siapa yang semangat. Ya sebenarnya tadi ibu lupa ya untuk kelompok berapa, 2 tadi bagus karena tidak melihat teks, berarti dia paham materinya Ya, Bu. banget. Nah tapi ini hadiahnya 1 ya, jadi ibu lihat dari awal tadi setelah Nur Hidayah dapat hadiah, setelah ibu kasih tahu siapa yang semangat, siapa yang menurut kalian siapa? Ada tahu? Nggak tahu. Semuanya semangat tapi Ibu kalian tidak semangat, kita tidak semangat aja, Bu. Nggak ada gitu di situ. Ada Bu, bagi satu-satu. nggak bisa, ini isinya 1. Oh, bagi siapa punya jadi ada di lagi. Lagi pelajaran. Apa ya, ibu pokoknya tadi dari awal sudah bilang yang semangat. Ibu sudah